Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi hari ini kita masuk di bulan yang baru dan saya sangat-sangat excited kita masuk dalam suatu tema yang baru, yaitu tema increase atau naik level atau meningkat. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu rindu setiap dari kita itu mengalami peningkatan, mengalami increase dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya secara khusus saya rindu banget supaya teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Anda bisa dikuatkan, mendapatkan berkat dan saya berharap bisa mengaplikasikan kebenaran yang kita akan pelajari dan itu akan mengubah kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita bicara mengenai increase, tentu kita tidak bisa mengesampingkan ini saudara, gambar ini. Kalau saudara lihat gambar ini, apa yang Anda lihat? Saya nggak bisa lihat apa-apa soalnya. Oke, apa yang Anda lihat saudara? Ada gambar Alkitab dan ada gambar uang. Nah, berapa banyak akan semangat baca Alkitab kalau setiap kali Anda buka Alkitab Anda ketemu satu lembar gitu ya. Berapa nilainya satu lembar saudara? 1,5 juta kira-kira ya, 1,5 juta rupiah. Kira-kira akan sedikit semangat ya, memberi semangat. Nah saya ingin pagi hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan tentang keuangan. Karena kalau disurvei ya secara umum di gereja, mayoritas jemaat, mayoritas anak Tuhan, orang Kristen itu pergumulannya ada dua. Pertama di area keuangan, yang kedua adalah di area keluarga. Di area keuangan dan di area keluarga, itu yang top teratas. Dan menariknya kalau kita membaca Alkitab, Alkitab itu sangat-sangat relevan dengan isu itu. Karena di dalam Alkitab ada, perhatikan ada 500 ayat Alkitab yang berkaitan tentang doa. Ada sekitar 500 ayat tentang bicara tentang iman. Tapi menariknya ada lebih dari 2000 ayat yang berbicara tentang uang dan harta. Dan pagi hari ini kita akan belajar kenapa mengelola harta atau kekayaan atau uang itu begitu penting. Saya belajar banyak dari namanya Pastor Robert Morris dan mungkin 90% yang Anda dengar pagi hari ini saya belajar dari beliau. Pertanyaannya kita mau mulai dengan sederhana. Ya, sebelum kita masuk dalam ini, berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu masih mengatur segalanya di dunia ini? Saya ulangi, berapa banyak dari saudara yang sudah tidak percaya lagi kalau Tuhan itu mengatur segala sesuatu di dunia ini? Iya, saya tidak lihat ada tangan yang terangkat, berarti semua Anda percaya, betul ya? Semua Anda percaya bahwa Tuhan masih mengatur dunia ini? Amin, termasuk hal keuangan. Kalau begitu kita harus mengerti kebenaran kalau kita percaya bahwa Tuhan ini yang mengatur segalanya. Karena Matius 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana kekayaan kita berada, di situ hati kita berada. Menarik sekali enggak dikatakan di mana hatimu berada, hartamu berada. Tapi dikatakan di mana hartamu dulu, hatimu akan ngikut ke situ. Karena pada waktu kita mengelola uang, bagaimana kita mengelola uang akan sangat menentukan prioritas, apa yang penting, loyalitas atau kesetiaan, dan di mana hati kita sebenarnya berada. Jadi kalau ngomongin soal uang, itu akan menunjukkan prioritas, loyalitas dan di mana hati kita sebenarnya. Bahkan itu juga akan sangat bisa dikembaliin, bahkan itu juga sangat menentukan, silakan dikembalikan. Bahkan itu juga sangat menentukan berkat-berkat yang kita terima atau kita tidak terima. Ya, bagaimana kita mengelola uang akan menentukan berkat apa yang akan datang dalam hidup kita dan berkat apa yang tidak akan datang dalam hidup kita. Maleakhi 3 ayat 10, saya mau buka dengan ini.
Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, sepanjang saya baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, cuman ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada kita manusia, ujilah aku, tolong tes aku, tolong ini dicoba. Itu cuman ayat ini, saudara. Maleakhi 3 ayat 10, yang lainnya jangan menguji Tuhan. Tetapi di dalam area ini Tuhan sendiri yang berkata, ujilah aku. Menarik, hanya di ayat ini. Nah, kalau kita bicara mengenai, saudara, angka 10 itu sebetulnya di dalam Alkitab adalah simbol dari ujian atau sebuah tes. Ya, makanya tadi ayatnya Maleakhi 3 ayat 10. Kebetulan mungkin ya, 10. Saudara, uang, bagaimana kita mengelola keuangan seringkali adalah merupakan ujian dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengetes hati kita yang sebenarnya. Angka 10, coba sama-sama Anda taruh jari Anda terbuka kayak gini. Angka 10, ingat ya, lihat jari Anda, adalah angka ujian. Yuk sama-sama bilang yuk, angka 10 itu adalah angka ujian. Saudara kalau lulus dapat angka berapa? 100% betul? 10, betul ya? Ya, ada beberapa contoh. Saya akan dengan cepat, saya akan tanya, saudara jawab ya dengan cepat ya. Berapa jumlah tulah yang terjadi di Mesir di dalam kitab Keluaran? 10, oke. Berapa jumlah perintah di 2 loh batu yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel? 10, artinya Tuhan mengetes 10 kali. Tuhan juga mengetes hatinya Firaun 10 kali. Oke. Berapa kali Tuhan menguji bangsa Israel di padang gurun? 10 juga, saudara. Berapa kali dalam kitab Kejadian dikatakan Laban itu mengubah gajinya Yakub, sehingga Tuhan itu sebetulnya sedang mengetes atau menguji hatinya Yakub. Berapa? Berapa kali? 10 kali. Nanti cari ya. 10 kali juga, menarik. Berapa hari Daniel diuji dalam menanti jawaban doa di dalam Daniel pasal 1? 10 hari. Berapa jumlah gadis-gadis bijaksana dan bodoh yang ditulis di dalam Matius pasal 25? 10. 5 dan 5, betul. 5 dan 5, oke? Berapa jumlah murid Yesus? Oke, ada yang jawab 10 ya. Oke, saya mau ngetes apakah Anda masih bangun apa enggak. Oke, berikan aplaus untuk Anda sendiri ya pagi hari ini, luar biasa. Ya, oke. Pertanyaannya adalah begini, saudara, kalau 10 adalah angka ujian. Pertanyaan kalau kita ngomongin tadi Maleakhi 3:10, banyak orang bertanya begini, lalu perpuluhan itu masih berlaku enggak di dalam perjanjian baru? Itu kan di Maleakhi, di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Terus pertanyaannya, apa bedanya antara perpuluhan dan persembahan buah sulung? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar ya menjelaskan tentang perpuluhan dan persembahan buah sulung. Jawaban saya sederhana, masihkah perpuluhan ada di perjanjian baru? Jawabannya ada. Tapi pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan buktinya secara detail. Apakah perpuluhan dan persembahan buah sulung itu sama? Sebetulnya konsepnya sama. Dan pagi hari ini saya ingin kita belajar sesuatu yang mendasari dari perpuluhan, saudara. Karena begini, ada begitu banyak kita mendengar tentang perpuluhan, begitu dengar perpuluhan atau persembahan, kita langsung mikir, wah ini gereja lagi butuh uang ini. Wah ini lagi sedang diminta fundraising ini. Tapi sebetulnya ada sebuah prinsip yang saya ingin pagi hari ini Bapak Ibu menangkap. Apa sih yang sebetulnya Tuhan kerjakan di balik itu, sehingga kita mengerti maksudnya gitu loh. Kira orang Jawa bilangnya kita ngerti sawang sinawangnya Tuhan itu apa sih sebetulnya gitu loh.
yang ada di benaknya Tuhan itu apa sebetulnya? Jadi sebetulnya ada namanya prinsip pertama. Sama-sama katakan prinsip pertama. Apa saudara? Prinsip pertama. Sama-sama katakan prinsip pertama. Nah, apa sih prinsip pertama itu? Prinsip pertama adalah begini. Dalam setiap area kehidupan kita, menomorsatukan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita, termasuk keuangan. Menomorsatukan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, termasuk keuangan. Kita akan belajar dari ayat ini, Keluaran 13 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa begini, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu. Yang terdahulu berarti yang pertama. Dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Ini kalimat ini menarik. Akulah yang empunya mereka. Berarti milik pertama itu Tuhan bilang milik siapa? Milik Tuhan. Setuju? Milik Tuhan. Lalu kalau kita baca di dalam ayat 12 dan 13, Keluaran pasal 13, 12 dan 13 dikatakan begini. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Berarti yang nomor berapa? Nomor 2, 3, nomor berapa? Pertama. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak. Pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Jadi mereka diajarkan begini, setiap hewan yang bersih, yang Tuhan kategorikan dalam Keluaran itu ada hewan bersih, ada hewan yang kotor. Yang bersih itu harus dipersembahkan untuk Tuhan, yang pertama. Tetapi ada hewan yang kotor yang kemudian harus ditebus. Ditebus dengan hewan yang bersih. Jadi itu prinsipnya. Yang pertama itu selalu harus diberikan untuk Tuhan. Jadi mereka ngerti, jadi pada waktu ada domba yang merupakan hewan bersih, yang pertama atau yang sulung, mereka sudah tahu ini punyanya Tuhan, harus dipersembahkan. Itu aturan di dalam perjanjian lama yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Nah saudara, sekarang saya mau ajak kita ke perjanjian baru, kita lihat konteksnya dengan pengertian ini. Pada waktu di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau kita dapatkan esensinya. Yuk kita baca sama-sama, dikatakan pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, yuk sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara, pada waktu dia berkata, lihatlah anak domba Allah, kita harus balik ke ayat yang barusan kita baca. Domba itu binatang bersih atau kotor menurut Keluaran? Binatang bersih. Jadi domba, waktu dia berkata Yesus adalah anak domba Allah, artinya apa? Domba itu adalah binatang yang harus dikorbankan. Tahukah Bapak Ibu bahwa semua yang dikatakan dalam perjanjian lama itu adalah bayangan tentang perjanjian baru. Jadi kalau kita mau mengerti perjanjian lama, kita harus lihat konteks dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak domba. Nah, siapa yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Kita semua yang notabene adalah kotor. Bisa ngerti ya? Di dalam Keluaran ada yang bersih, ada yang kotor. Jadi yang pertama dikorbankan supaya ada yang kotor yang ditebus. Di dalam Yesus kita ini ditebus karena tadinya kita kotor. Kita ini berdosa. Kita ditebus oleh Tuhan sehingga Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung, jadi yang pertama. Dikorbankan agar kita semua yang berdosa ini ditebus. Jadi semua yang kita baca dalam Keluaran itu cuma gambaran akan apa yang terjadi di perjanjian baru.
Sebetulnya kalau Tuhan ngomongin soal persembahan dan perpuluhan, Tuhan itu sudah melakukan terlebih dahulu, baru meminta kita untuk melakukan. Jadi kalau kita baca ya saudara, dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Sulung itu nomor berapa? 1. Yang pertama di antara banyak saudara. Jadi Tuhan Yesus ditetapkan menjadi yang pertama supaya kita yang lain ini bisa ditebus. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi dengan kata lain sebetulnya Tuhan Yesus adalah buah sulung dan perpuluhan dari Bapa di surga untuk kita. Saya ulangi, Yesus adalah buah sulung dan perpuluhan dari Bapa di surga. Nah sekarang kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti, oh ternyata Tuhan itu sudah terlebih dahulu mencontohkan kepada kita bahwa Dia itu memberikan segalanya, memberikan yang pertama supaya kita semua ini bisa ditebus. Ya, jadi di sini kita mengerti bahwa perpuluhan itu bukan sekedar hanya sebuah hukum atau aturan. Tapi sebetulnya nanti kita akan belajar adalah sebuah undangan untuk kita mengenal Dia. Saudara, kalau Anda lihat gambar ini silakan. Ini gambar kira-kira ada uang berapa saudara? Ada yang bisa menghitung dengan cepat? 1, 2, 3, hitung gitu ya. Biasanya kalau ngitung uang cepat gitu, gitu ya. Ada berapa kira-kira? 10 juta ya, 10 juta, oke lah 10 juta. Oke, saya ambil 10 juta. 10 juta dalam gambar ini. Saya mau tanya, kalau kita ngomong perpuluhan, berapa jumlah perpuluhan dari 10 juta? 1 juta, oke, 1 juta. Tapi pertanyaan kedua, kalau kita bilang perpuluhan, 1 juta yang mana yang perpuluhan? Nah, tapi kalau saya tanya berapa jumlah perpuluhan dari 10 juta, semua dengan cepat menjawab 1 juta. Tapi kalau saya tanya uang 1 juta yang mana yang adalah perpuluhan? Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh bahwa Tuhan memberikan kita itu pertama. Ya, Roma 5 ayat 8 dikatakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah diberikan kepada kita setelah Dia lihat, Tuhan lihat ke dunia ini, lihat ada enggak ya yang bertobat ya, ada kira-kira yang minat untuk bertobat, terus baru Tuhan Yesus diberikan. Tapi Tuhan Yesus diberikan kepada kita pada saat kita masih berdosa, kata Roma. Artinya sebelum ada hasilnya, Tuhan itu sudah memberikan yang pertama. Oleh karena itu, perpuluhan, kebenaran tentang keperpuluhan adalah perpuluhan itu harus menjadi yang pertama, saudara. Perpuluhan tidak bisa jadi nomor 2, nomor 3, apalagi nomor 10, tapi menjadi yang nomor pertama. Itulah prinsip pertama ini tadi, prinsip pertama. Nah saudara harus sedikit mengerti ya, bahwa di zaman perjanjian lama, mereka itu profesinya berternak ya. Gambar ini, silakan. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, Anda akan menyadari bahwa kalau yang pertama dipersembahkan, itu artinya mereka mempersembahkan domba yang keluar, yang lahir, itu sebelum ada domba berikutnya. Pada waktu Tuhan minta yang pertama, itu bukan berarti begini ya saudara. Ini ya, contoh domba, sudah lahir anak ke-1, 2, 3, 4, 5.
Terus setelah punya anak 5, kita berkata, oh yang pertama berarti tak kasihin ke Tuhan. Bukan seperti itu, tapi begitu keluar yang pertama itu cukup umur kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Belum ada kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam atau keberapa, saudara. Jadi bagi seorang peternak, bayangin, untuk Anda memberikan yang pertama, itu selalu butuh iman, betul enggak? Anda harus percaya sama Tuhan untuk bisa mempersembahkan. Soalnya belum ada jaminan bahwa akan lahir yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Coba kita lihat ya, kita lihat satu cerita lain di dalam kitab Yosua. Yosua 6 ayat 18 sampai 19, bangsa Israel sampai ke kota Yeriko. Terus Tuhan berkata begini, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, berarti dipersembahkan. Supaya kamu jangan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak dan barang-barang serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi Tuhan melarang bangsa Israel untuk ngambil sesuatu apapun harta dari kemenangan di kota Yeriko. Kalau kita lihat belajar saudara, yang menarik adalah Tuhan hanya berfirman hanya untuk kota Yeriko. Nanti kalau Anda baca di dalam kisah-kisah selanjutnya tidak ada perintah seperti ini. Di kota Ai, di kota berikutnya tidak ada perintah untuk mengkhususkan harta itu untuk Tuhan. Dan lebih menariknya lagi adalah Yeriko adalah yang nomor 1. Bisa mengerti? Jadi pada waktu bangsa Israel mengalahkan Yeriko, apa jaminannya mereka juga akan menang di kota-kota lain? Bayangkan kalau kita yang jadi orang Israel, kita sudah berperang ya, sudah mengelilingi tembok itu 6 hari, sudah melakukan perintah Tuhan. Begitu menang, jarahannya begitu besar, Tuhan bilang jangan kau sentuh. Pertanyaan saya, untuk kita mempersembahkan harta dari Yeriko, sementara kita belum tahu hasilnya akan seperti apa, kira-kira butuh iman apa enggak, saudara? Nah, disinilah esensinya. Tuhan mau pada saat kita mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, itu kita menaruh kepercayaan dan harapan sama Tuhan. Itulah poinnya, saudara. Ya, ada begitu banyak orang bilang, Pak, saya sudah ngasih perpuluhan, tapi saya kok tidak menikmati, tidak merasakan janji Tuhan. Pertanyaannya, perpuluhanmu itu perpuluhan yang pertama, apa yang ketiga, keempat, atau yang keberapa? Bisa mengerti ya? Jadi sebelum, kalau di dalam konteks kita, sebelum kita melihat kebutuhan kita, melihat ini keperluan saya berapa, perlu untuk bayar kartu kredit berapa, untuk bayar sekolah berapa, untuk bayar berapa. Kasih duluan perpuluhan ke Tuhan. Sebelum tahu yang lain malah. Ya jadi Tuhan tanya, ujilah aku, kata Maliaki. Tolong uji aku dalam hal ini. Menarik sekali. Jadi kita belajar di sini bahwa sepertinya kita akan, waktu kita mengembalikan perpuluhan, kalau yang pertama memang milik Tuhan, berarti perpuluhan adalah mengembalikan milik Tuhan, bukan memberikan sesuatu kepadanya. Tuhan bilang yang pertama adalah miliknya, jadi pada waktu kita mengembalikan perpuluhan itu belum memberi. Ya, firman Tuhan katakan itu belum memberi, itu hanya mengembalikan. Ya, mengembalikan yang memang menjadi milik Tuhan. Maliaki 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku.
Ya kamu seluruh bangsa. Nah di sini katakan pada waktu kita ini tidak mengembalikan, kita ini mengalami yang namanya kutuk. Nah saya mau kasih definisi, apa sih berkat? Berkat secara definisi, pada waktu kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang berkata begini, Tuhan aku mengembalikan yang pertama untuk Engkau, aku percaya Engkau akan memberkati yang berikutnya. Memberkati bahwa akan ada berikut dan berikutnya. Itulah yang sebetulnya kita katakan sama Tuhan. Apa itu berkat? Berkat adalah supernatural power bekerja mendukung kita. Supernatural power bekerja mendukung kita. Sedangkan kutuk adalah supernatural power bekerja melawan kita. Saudara, mungkin Anda dengar, Anda berkata gini, kok kayaknya Tuhan tuh butuh banget ya. Sampai ngomongin soal persembahan dan perpuluhan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Saya mau katakan ini saudara ya, prinsipnya ini. Tuhan, dengarkan baik-baik ya, Tuhan tidak pernah memerlukan pemberian kita. Namun kita yang perlu diberkati Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Tuhan tidak pernah perlu pemberian kita. Tetapi kita yang perlu diberkati Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dikembalikan kepada Tuhan, milik pertama, itu menjadikan yang lain itu menjadi berkat. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Mengembalikan kepada Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan kisah ini, saudara. Bapak Ibu mungkin pernah baca tentang kisah Kain dan Habil. Tentang dua orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu diterima, tetapi yang satu ditolak oleh Tuhan. Pernah tahu ceritanya? Ini sebetulnya bicara tentang prinsip pertama ini. Yuk kita baca dalam Kejadian 4 ayat 3-5 dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya ajak pagi hari ini kita untuk mengenal Tuhan bersama-sama. Pertanyaannya, kenapa persembahan Kain ditolak? Kenapa persembahan Habil diterima? Ada yang sudah mengerti dari ayat ini? Dulu saya berpikir Tuhan itu hanya suka steak. Hanya suka korban bakaran karena pada waktu Adam berdosa, Tuhan menyembelih binatang, jadi dia hanya suka yang ada darahnya. Ada yang berkata begitu, karena darah itu adalah pengampunan dosa. Mungkin juga, ada yang bilang di sekolah minggu, teorinya adalah Habil itu memberikan yang terbaik, memberikan domba yang tambun-tambun, betul enggak? Kita pernah dengar enggak di sekolah minggu? Ngasihnya yang tambun-tambun yang terbaik, tetapi Kain itu memberikan yang busuk-busuk, yang sudah jelek-jelek. Tapi di ayat itu juga enggak bilang, saudara. Betul enggak, saudara? Kuncinya di ini, sekali lagi ayat 4, tampilkan lagi. Ayat 4 dikatakan, Habil juga mempersembahkan persembahan dari mana? Anak sulung. Sulung itu berarti nomor berapa? Pertama. Sebelum ada yang lain, dia kasih yang pertama. Itu loh yang ternyata membuat hati Tuhan itu disukakan. Kalau kita baca ayat yang ketiga, kita juga baru ngerti, saudara. Ayat yang ketiga. Baca yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, baru kalimatnya berkata, maka Kain mempersembahkan sebagian.
Jadi bedanya di mana? Habil mempersembahkan yang pertama. Kain dikatakan setelah beberapa waktu lamanya. Sudah ada setelah beberapa waktu lamanya. Berarti yang nomor berapa hasil panennya enggak tahu. Bisa ngerti enggak? Yang keberapa, bukan masalah ngasihnya berapa, jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa. Tetapi yang Tuhan mau adalah sikap hati kita di dalam memberi. Ya saya percaya perpuluhan itu bukan sekedar hitung-hitungannya, jumlahnya berapa. Tetapi posisi hati kita pada waktu memberi itu seperti apa. Itu yang lebih penting, bukan jumlahnya. Ya sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan pemberian kita. Tapi kita yang perlu diberkati. Pada saat kita menomorsatukan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberkati sisanya, saudara. Memberkati yang berikutnya. Makanya itu kita harus ingat, hari Minggu itu hari ke-7 atau hari pertama. Kalau Tuhan bilang Minggu itu yang pertama. Pada waktu kita bangun pagi, yang pertama itu pagi dulu atau malam dulu? Pagi. Makanya seringkali kita diminta, kenapa kok harus pertama yang diberikan sama Tuhan dulu? Yang pertama harus ada saat bersama dengan Tuhan. Konsep yang sama, prinsip yang sama sebetulnya. Perpuluhan itu bicara mengenai pertama. Perpuluhan bicara mengenai pertama. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Mengembalikan bagian Tuhan adalah sebuah undangan untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengembalikan bagian Tuhan itu adalah langkah awal untuk sebuah undangan untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kan tadi katakan kita ingin mengenal Tuhan. Saya percaya nggak ada cara yang lebih baik untuk kita mengenal Tuhan, mempercayakan hidup kita sama Tuhan, terutama di area keuangan, saudara. Saudara, sekali lagi, bagaimana cara kita mengelola keuangan akan sangat menentukan berkat yang kita terima atau berkat yang tidak akan kita terima. Akan sangat menentukan. Itu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memegang dan mengontrol semuanya. Setuju enggak? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu mengontrol semuanya dalam kehidupan kita, semua ada dalam kendalinya, berarti kita harus hidup dengan cara yang berkenan. Setuju? Dan Tuhan paling suka pada waktu dia itu mendapatkan kepercayaan dalam kehidupan kita. Bagaimana enggak percaya, saudara? Kasih yang pertama sebelum ada yang lain. Saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan, kebenaran yang saya sampaikan pagi hari ini bukan menjadi sebuah aturan ya, sebuah legalistik. Saya berdoa bukan itu, tapi saya berdoa setiap dari kita menangkap isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin dinomorsatukan, cuman itu tok intinya. Dia enggak ingin yang nomor sekian, tapi harus yang pertama. Pada saat kita menomorsatukan Tuhan, termasuk di dalam uang kita, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin.